Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 205082 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Katri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi tata usaha. Nah, ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha, dan masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Dan jadi menurut arti kata, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Lalu administrasi tata usaha ini merupakan segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dan menurut Del Liang Ji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Ada beberapa pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan. Yang pertama yaitu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga adalah mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat adalah menggandakan, yakninya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lainnya. Yang keenam yaitu menyimpan, yakninya kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Lalu apa saja sih proses dari administrasi tata usaha? Yang pertama yaitu pengelolaan surat menyurat. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua adalah pengelolaan kearsipan. Arsip sendiri adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Lalu dalam tata usaha ada tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Del Liang Ji mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Lalu sedangkan menurut Littlefield dan Peterson mengatakan tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Lalu ada asas-asas pokok mengenai tata ruang kantor. Nah, menurut Richard Mutter ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Nah, keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah yang pertama ada asas jarak terpendek. Nah, perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Nah, jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Lalu asas yang kedua adalah asas rangkaian kerja, yang mana asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaannya menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya. Karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur,
Yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruangan. Yang maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka hal tersebut bisa diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain-lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang keempat adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Lalu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang tertutup. Nah, suatu tata ruang dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruang atau bekerjanya terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Lalu yang kedua adalah tata ruang terbuka. Nah, dalam susunan ini ruangan yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada suatu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Lalu ada prinsip-prinsip dari tata ruang kantor. Yang pertama adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua adalah bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga adalah aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat dalam jarak yang pendek. Dan yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Lalu apa sih peranan guru dalam administrasi ketatausahaan dalam sekolah? Yang pertama adalah pencatatan murid. Nah, pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan siswa yang kena drop out atau DO. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Nah, di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Itu merupakan juga peranan guru dalam tata usaha. Lalu yang kedua adalah pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru tersebut selanjutnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.